Halo semuanya, jadi kembali lagi bersama gue di channel YouTube gue dan kali ini gue akan bahas hasil drawing dari Champions League ya. Seperti yang kita tahu, kemarin baru saja dilakukan drawing Champions League. Nah, drawing ini berbeda dengan dua musim lalu. Seperti musim lalu juga drawingnya yaitu untuk menentukan lawan-lawan yang akan dihadapi oleh setiap tim di Champions League mulai dari pot 1 dan pot 4. Jadi pembagian tim itu menjadi 4 pot dan itu bukan berdasarkan lagi lu juara liga atau tidak, tapi berdasarkan koefisien yang didapatkan atau dikumpulkan oleh tim di UEFA, di kompetisi UEFA. Dan ya ini banyak sih laganya, jadi gue mungkin akan lebih fokus ke pot 1 di mana tim-tim unggulan bermain di sana. Kita mulai dulu dari PSG. PSG di pot 1 akan ketemu Munchen home, Barcelona mereka akan away, Atalanta home, lalu Leverkusen away, Tottenham Hotspur home, Sporting Lisbon away, Newcastle home, dan Bilbao away. Jadi lawannya ini ya, 8 lawan dari PSG ini nggak bisa dianggap remeh. Ini tim-tim yang sangat bisa menyulitkan. Ya gila, lu ada juara Liga Portugal musim lalu, juara Europa League musim lalu, juara La Liga, juara Bundesliga lawannya. Jadi PSG ini sangat amat berat ini. Tapi kita ingat PSG musim lalu di fase grup mereka peringkat 20-an, tapi mereka keluar jadi juara. Jadi perlu juga kita saksikan nanti perjalanan PSG seperti apa. Ini sangat menarik sekali lawan-lawan PSG ini karena lawannya sangat berat-berat semua. Terus dari Real Madrid itu City home, Liverpool away, Juventus home, Benfica away, Marseille home, Olympiakos away, Monaco home, dan juga Kairat. Nah, Kairat ini di atas kertas paling mudah lah di antara yang lain, tapi away ke sana ke Kazakhstan, gua rasa Madrid akan menemukan kesulitan yang berarti di Kairat. Terus Real Madrid akan ketemu Man City lagi, dan Liverpool ini sering sekali mereka ketemu di Champions League, atau kenapa, apa setting atau memang kebetulan aja, tapi sangat sering sekali mereka ketemu di Champions League entah di fase grup maupun di fase knockout. Terus untuk sisa-sisa lawannya gue rasa berat juga untuk Madrid ya. Ketemu Juventus, ketemu Benfica, Marseille, Olympiakos away itu nggak gampang loh guys. Jadi nggak bisa kita anggap remeh. Dan ini menjadi ujian juga bagi Xabi Alonso. Ya musim lalu juga Madrid di fase grup kan terseok-seok, tapi akhirnya bisa lolos walaupun harus lewat playoff. Jadi kita lihat musim ini nggak kalah berat lawannya. Jadi apalagi pertandingan pertama langsung ketemu City ya. Jadi ya kita lihatlah nanti seperti apa. Terus City ketemu Dortmund home, lalu Real Madrid away, Leverkusen home, Villarreal away, Napoli home, Bodo Glimt away, Galatasaray home, dan juga Monaco away. Untuk City sih ya relatif kalau dibilang berat banget sih, gue rasa ya City ini selalu dapat, kalau di grup tuh lawan-lawannya tuh nggak begitu berat lah. Nggak, mungkin kayak Madrid oke, berat, tapi sisanya itu kayak Dortmund, Leverkusen, bahkan Villarreal, bahkan Napoli ya yang juara itu, terus Bodo Glimt, Galatasaray, Monaco itu praktis levelnya di bawah City. Jadi ya kalau di fase grup City sangat diuntungkan berkali-kali. Nggak tahu kenapa juga. Terus Munchen ketemu Chelsea. Nah, ini menarik nih. Terus ketemu PSG lagi. PSG itu kemarin ketemu di Club World Cup, plus di Champions League fase grup juga ketemu. Munchen dua kali bisa merepotkan PSG, satu menang di Champions League, satunya lagi hampir bisa mencuri poin, mencuri kemenangan, tapi ya ujung-ujungnya mereka nggak efektif di Club World Cup, jadinya kalah lawan PSG. Dan lawan klub Brugge, Arsenal revenge tampaknya diinginkan oleh Munchen. Musim lalu mereka kalah dari Arsenal. Lalu juga Sporting, PSV, Union Giloa, dan Pafos ini away. Pafos ini juga menarik nih karena lagi on fire, di kualifikasi kemarin sangat on fire. Jadi Munchen ya secara lawan oke lah, not bad, nggak bagus banget, nggak mediocre banget, so-so aja. Terus Liverpool akan ketemu Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Frankfurt, PSV, Marseille, Karabakh, dan Galatasaray. Liverpool juga lawannya cukup tricky. Banyak tim-tim yang kuda hitam seperti Frankfurt, PSV, Marseille,
Galatasaray, apalagi mereka away ke Galatasaray ini patut diperhatikan juga. Liverpool kita tahu start mereka kurang begitu meyakinkan walaupun mereka tetap bisa menang, tapi ini akan menjadi PR juga bagi Liverpool untuk menghadapi tim-tim seperti ini. Terus Inter menghadapi Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, lalu Slavia Praha, Ajax, Kairat, dan juga Union Giloa. Ya, Inter ini lawannya yang berat banget ya. Menurut gue cuma 2. Liverpool dan juga Arsenal. Sisanya gue rasa bisa diatasi oleh Inter. Chelsea. Nah, kita ke Chelsea. Chelsea ketemu Barcelona, Munchen, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, dan Karabakh. Praktis yang benar-benar berat itu 2. Ya, itu Barcelona dan juga Munchen. Sehebat-hebatnya Benfica, gue rasa ya lewat juga. Kemarin kan lewat kan sama Chelsea di Club World Cup. Jadi gue rasa ujian Chelsea benar-benar di 2 pertandingan lawan tim pot 1, Barcelona dan juga Munchen. Menarik juga untuk kita lihat Chelsea lawan Barcelona bisa nggak meredam, terutama serangan dari Barcelona. Terus Dortmund ketemu Inter, City, Villarreal, Juventus, Bodo Glimt, Tottenham Hotspur, Bilbao, dan juga Copenhagen. Nah, ya Dortmund juga lawan yang berat banget gue bilang itu City sama Inter. Ya, sama Inter. Juve ya oke lah, lumayan berat juga dengan Tottenham Hotspur. Sisanya itu harusnya bisa diatasi oleh Dortmund. Harusnya. Kembali lagi harusnya. Terus kita ke Barcelona. Ini juga menarik. Ini tim terakhir dari pot 1 Barcelona. PSG mereka akan ketemu home. Akhirnya permintaan Laporta itu terkabul. Laporta kita ingat pada satu wawancara beberapa saat yang lalu dia bilang, gue sih pengen ketemu PSG untuk membuktikan siapa tim terbaik. Nah, dia ketemu sekarang. Walaupun advantage-nya main di kandang Barcelona. Terus away ke Chelsea ini nggak gampang juga bagi Barcelona. Frankfurt home, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Praha, Copenhagen, Newcastle. Sisanya sih harusnya bisa sih. Sisanya harus bisa di atas oleh Barcelona. Beratnya 2 itu doang. Di PSG sama Chelsea. Mungkin yang tricky nanti away ke Newcastle itu juga bisa tricky itu. Newcastle main home cukup lumayan bagus. Dan untuk pot 2 ya kita nggak bahas semua ya, tapi mungkin Arsenal lah. Arsenal, Munchen, ketemu Munchen, home, Inter, Atletico Madrid, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Praha, Kairat, dan juga Athletic Bilbao. Nah, untuk Arsenal ini yang praktis yang benar-benar berat sih gue bilang Munchen doang sih. Inter setara lah. Atau mungkin Inter juga sedikit di bawah Arsenal secara permainan ya. Terus Athletic Bilbao harusnya lewat, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Praha, Kairat main di home-nya Arsenal harusnya bisa, Bilbao away. Sisanya sih harusnya bisa diatasi oleh Arsenal, tapi yang berat itu lawan Munchen nanti. Terus Leverkusen lawan PSG, ya sisanya. Oh, Juventus. Nah, kita lihat Juventus nih. Juventus ketemu Dortmund, Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo, Pafos, dan juga Monaco. Untuk Juventus lawannya sih yang berat banget sih Madrid doang sih. Sisanya sih gua rasa setara ya. Kayak Dortmund, Benfica, Villarreal, Sporting itu menarik juga ya karena perbedaan levelnya nggak begitu jauh, harusnya menarik. Ya harusnya ketat itu. Oke. Mungkin itu dari rekap ya, sedikit rekap dari hasil drawing. Nggak bisa semua ya karena terlalu banyak dan ya gitu-gitu aja lawannya gitu. Dan yang terpenting adalah kita ingat bahwa ini masih fase grup, mainnya lawan 2 tim di pot 1, 2 tim di pot 2, 2 tim di pot 3, dan 2 tim di pot 4, home away masing-masing. Dan yang terpenting bagi tim-tim ini, tim-tim besar terutama, untuk memastikan dulu bahwa mereka lolos ke fase knockout itu jauh lebih penting dibandingkan mereka jadi peringkat 8 teratas. Oke, mereka mendapatkan advantage nggak main di playoff, tapi tetap aja kita ingat musim lalu deh, yang semifinal itu mayoritas bahkan yang melewati masa playoff. Madrid bisa lolos ke semifinal, itu harus lewatin playoff. PSG jadi juara itu lewatin playoff. Jadi nggak begitu berpengaruh sebenarnya lu main jadi peringkat 8 terbaik atau lu harus playoff dulu. Yang terpenting adalah jangan sampai nggak lolos. Jangan sampai di luar dari 24 besar, dan itu yang repot. Jadi ya good luck, kita lihat seperti apa. Ya dengan format ini ya banyak big match, jauh lebih seru tapi lebih banyak pertandingan. Jadi artinya pemain jauh lebih capek, pemain jauh lebih harus
menghadapi begitu banyak match yang membuat mereka bisa burn out nanti di akhir musim atau mungkin bisa membuat mereka cedera atau kelelahan. Ya, semoga match-matchnya seru. Di atas kertas sih banyak yang seru, tapi semoga di atas lapangan juga seru, tidak anti klimaks dan menarik untuk melihat nanti. Tentu saja ini masih ada bursa transfer, jadi pemain-pemain juga masih bisa berubah dan nanti kita akan lihat siapa tim-tim yang mampu tampil gemilang di grup atau yang tampil flop justru. Ya, gimana menurut kalian tentang hasil drawing? Apakah tim favorit kalian mendapatkan lawan yang sesuai dengan keinginan dan harapan kalian atau justru sebaliknya? Silahkan komen. Oke, segitu dulu. Thank you for watching.